Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ibatullah dengan NPM 21.049. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 untuk menjelaskan tentang materi yang akan saya bawakan pada mata kuliah mesin konversi energi. Yang berjudul di sini evaluasi kinerja turbin gas pada sistem PLTG di PT PLN Sektor Telo. Sini turbin gas. Turbin gas adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan memanfaatkan kompresor dan mesin pembakar internal. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara bertekanan yang memutar sudut turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin. Agar turbin gas dapat beroperasi dengan baik dan seefisien mungkin, maka turbin gas memerlukan peralatan lain yang seperti lubrication system, control system, cooling system, fuel system, dan lain-lain. Prinsip kerja pada turbin gas suatu PLTG berfungsi untuk mengubah energi yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi mekanis. Fluida kerja yang memutar turbin gas adalah gas panas yang diperoleh dari proses pembakaran. Siklus prinsip kerja PLTG yang pertama itu udara ditekan dengan kompresor ke ruang bakar. Kemudian yang kedua di ruang bakar udara dibakar dengan bahan bakar gas alam. Lalu yang ketiga, udara yang dibakar akan menghasilkan gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, selanjutnya gas dialirkan ke turbin untuk memutar turbin. Generator dikoppel secara langsung dengan turbin. Dengan demikian, bila turbin berputar, maka generator pun berputar. Lalu yang kelima, gas dari turbin dibuang kembali ke udara. Siklus pada turbin gas. Yang pertama itu siklus Erikson. Siklus Erikson merupakan siklus mesin kalor yang dapat balik atau reversible, yang terdiri dari 2 proses isotermis, dapat balik atau reversible isotermik, dan 2 proses isobarik, dapat balik atau reversible isobarik. Proses perpindahan panas pada proses isobarik berlangsung di dalam komponen siklus internal atau regenerator, di mana efisiensi termalnya adalah efisiensi TH sama dengan 1 dikurang T1 per TH. Stirling. Siklus Stirling merupakan siklus mesin kalor dapat balik yang terdiri dari 2 proses isotermis, dapat balik atau isotermal reversible dengan volume tetap atau isovolume. Efisiensi termalnya sama dengan efisiensi termal pada siklus Erikson. Ketiga, siklus Brayton. Siklus ini merupakan siklus daya termodinamika ideal untuk turbin gas. Sehingga saat ini siklus ini yang sangat populer digunakan oleh pembuat mesin turbin atau manufakturer dalam analisis untuk upgrading performance. Siklus Brayton ini terdiri dari proses kompresi isentropik yang diakhiri dengan proses pelepasan panas pada tekanan konstan. Turbin gas dapat dibedakan berdasarkan siklusnya, konstruksi poros, dan lainnya. Menurut siklusnya, turbin gas terdiri dari turbin gas siklus tertutup atau closed cycle. Yang kedua, turbin gas siklus terbuka atau open cycle. Pada gambar di atas, keterangan proses pada diagram PV dan TS. Yang pertama itu 1-2 proses kompresi isentropik. Yang kedua sampai 3 proses pembakaran isobarik. Yang proses 3-4 yaitu proses ekspansi isentropik. Yang keempat sampai 1 itu proses pembuangan panas. Pada siklus sederhana ini, di mana udara dihisap ke dalam kompresor, kemudian masuk ke dalam ruang bakar untuk dinaikkan temperaturnya sekaligus penambahan tenaga. Kemudian masuk ke dalam turbin untuk berekspansi
Kerja kompresi diambil dari hasil ekspansi turbin, sehingga kerja adalah selisih antara kerja ekspansi turbin dengan kerja kompresi kompresor. Kerja neto atau kerja berguna inilah yang digunakan untuk memutar beban. Proses-proses yang terjadi pada siklus turbin. Proses kompresi 1-2 berlangsung sebagai akibat dari putaran sudu-sudu rotor yang menaikkan energi kinetik dari udara yang masuk ke kompresor. Kerja ideal kompresor diberikan oleh hubungan WC aksen sama dengan H2 aksen dikurang H1 sama dengan CP buka kurung T2 aksen dikurang T1 kilojoule per kilogram. Di mana H yaitu entalpi, CP itu kalor jenis gas, T itu temperatur. Kemudian proses pemasukan kalor 2-3. Proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar berlangsung pada tekanan konstan. Untuk mencapai suhu fluida kerja turbin T3 dari keadaan temperatur udara keluar dari keadaan kompresor T2. Dilakukan pembakaran bahan bakar bersama dengan udara kompresi. Kemudian proses ekspansi 3-4. Secara ideal, gas dalam turbin berlangsung secara isentropik, sehingga kerja ideal dari turbin adalah WTS sama dengan CP, T3 dikurang T4S dengan satuan kilojoule per kilogram. Di mana WTS itu kerja turbin pada turbin gas, CP itu kalor jenis gas, T3 temperatur ruang bakar, T4S yaitu temperatur gas buang ideal. Maka penurunan entalpi di dalam turbin menjadi lebih rendah. Sedang kerja aktual turbin adalah WT sama dengan CP, T3 dikurangin TAT 1 dengan satuan kilojoule kilogram. Efisiensi termal aktual merupakan perbandingan kerja bersih dengan kalor yang dihasilkan oleh sistem. Dengan persamaan, efisiensi T sama dengan WT per WTS dikali 100%. Kemudian proses pelepasan kalor 4-1. Pelepasan kalor berlangsung pada tekanan konstan. Proses ini menyebabkan tekanan gas kembali pada kondisi awal, yang dimana persamaannya itu T out sama dengan H4 dikurang H1 sama dengan CP buka kurung T4 dikurang T1 tutup kurung dengan satuan kilojoule per kilogram. Kemudian di sini ada studi kasus yang dimana diketahui beban 20 MW, tekanan udara lingkungan 1013,32 kilopascal, tekanan udara tekan 133 bar yaitu 13.300 kilopascal, tekanan absolut udara tekan atau PK2 aksen dibagi PK2 ditambah P sama dengan 11.463,2 kilopascal. Temperatur udara tekan TK2 yaitu 159 derajat Celcius diubah menjadi 432 Kelvin. Dan seterusnya. Kemudian dihitung yang pertama itu temperatur ruang bakar atau T3. Yang menghasilkan T3 ini yaitu sama dengan 1262,731 Kelvin. Kemudian yang kedua menghitung temperatur ruang bakar atau T3. Di sini dengan rumus T4S sama dengan T3 buka kurung P dibagi PK 2 aksen pangkat 0,285 yang menghasilkan sama dengan 313,8422 Kelvin. Yang ketiga, kerja turbin ideal pada turbin gas atau WTS. Dengan rumus WTS sama dengan CP T3 dikurang T4S. Dengan yang menghasilkan
953,633 kilojoule per kilogram. Kemudian yang keempat itu mencari kerja turbin aktual pada turbin gas. Dengan rumus WT sama dengan CP T3 dikurang TAT1 yang menghasilkan 444,9445 kilojoule per kilogram. Kemudian yang kelima itu menghitung efisiensi turbin gas yang menghasilkan turbin gasnya itu 46,65%. Berdasarkan hasil data penelitian, didapatkan grafik seperti di bawah ini. Pada grafik 4.1 di samping dapat dilihat bahwa kerja turbin aktual tertinggi terjadi pada temperatur 1033 derajat Celcius, yaitu sebesar 747,45 kilojoule per kilogram. Dan kerja turbin aktual terendah terjadi pada temperatur 432 derajat Celcius, yaitu sebesar 355,50 kilojoule per kilogram. Kemudian pada grafik 4.2 di samping dapat dilihat bahwa kerja turbin aktual tertinggi terjadi pada tekanan 182 bar, yaitu sebesar 747,45 kilojoule per kilogram. Dan kerja turbin aktual terendah terjadi pada tekanan 133 bar, yaitu sebesar 355,50 kilojoule per kilogram. Lalu pada grafik 4.3 di samping dapat dilihat bahwa efisiensi tertinggi terjadi pada temperatur udara 61,76%, yaitu sebesar 1033 derajat Celcius. Dan efisiensi terendah terjadi pada temperatur udara 40,11%, yaitu sebesar 432 derajat Celcius. Pada grafik 4.4 di samping dapat dilihat bahwa efisiensi tertinggi terjadi pada tekanan udara 61,76%, yaitu sebesar 182 bar. Dan efisiensi terendah terjadi pada tekanan udara 40,11%, yaitu sebesar 133 bar. Kesimpulan pada pembahasan yang kita bahas sebelumnya tadi, berdasarkan penelitian di atas, besarnya efisiensi yang dihasilkan pada PLTG yaitu kerja turbin ideal pada turbin gas dibagi dengan kerja turbin aktual pada turbin gas dan dikali 100% maka dihasilkan efisiensi turbin gas. Didapatkan bahwa besarnya tekanan dan temperatur udara yang dihasilkan setelah proses kompresi tidak terlalu berpengaruh terhadap besarnya efisiensi turbin gas yang dihasilkan. Dapat dilihat pada gambar 4.3 dan 4.4 yang menunjukkan untuk temperatur udara setelah kompresi sebesar 1033 derajat Celcius, menghasilkan efisiensi sebesar 61,76%. Sedangkan yang terkecil sebesar 430 derajat Celcius pada temperatur udara setelah dikompresi, yang menghasilkan efisiensi turbin gas sebesar 40,11%. Adapun untuk tekanan udara setelah kompresi menunjukkan bahwa pada tekanan udara 182 bar menghasilkan efisiensi sebesar 61,76%. Sedangkan yang terkecil dihasilkan pada tekanan udara setelah kompresi sebesar 133 bar yang menghasilkan efisiensi turbin gas sebesar 40,11%. Baik, mungkin cukup sekian.